4 ya, ada 5 produk yang tidak memenuhi persyaratan dan ada 3 produk yang betul-betul sangat tinggi sekali kandungannya, sehingga ada 2 industri yang kami tindak lanjuti dengan upaya penindakan hukum. Kami kerjasama membentuk tim gabungan dengan Bareskrim, Kepolisian Republik Indonesia sedang menindaklanjuti ya, dan tentunya ini akan kami laporkan apabila sudah ada kejelasan dikaitkan dengan Syederalun, perkara Kepala tersebut. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Penny Kusumastuti Lukito juga mengatakan pihaknya melakukan patroli cyber terkait obat sirup yang dinyatakan tidak aman. BPOM berpatroli mulai dari media sosial hingga platform e-commerce untuk mencari orang-orang yang masih berjualan obat yang diduga memicu gagal ginjal akut tersebut. Dari patroli cyber tersebut, per 26 Oktober 2022, BPOM menemukan 6.000 link penjualan sirup obat berbahaya. Penny pun meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo dan Asosiasi E-commerce Indonesia melakukan takedown terhadap situs-situs penjualan tersebut. Untuk diketahui, saat ini BPOM tengah melaksanakan pemeriksaan terhadap obat sirup yang beredar di Indonesia. Hasilnya, setidaknya ada 3 obat sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol melebihi batasnya, bahkan sangat tinggi.